itu bisa berfungsi gitu ya. Nah, machine learning ini merupakan subset dari AI ini. Dia fokusnya adalah learning by data, by experience ya. Nah, kemudian deep learning ini subset dari machine learning. Sebenarnya sederhananya kalau di deep learning yang penting adalah layernya ya. Layernya sudah lebih dari 2 saja itu sebenarnya sudah dianggap deep learning. Tapi yang paling membedakan yaitu di sini ya. Jadi kalau di traditional machine learning feature-nya itu memang dirancang oleh penelitinya gitu, oleh yang membuat modelnya. Nah, rata-rata waktu yang digunakan itu banyak untuk feature extractor ini, untuk merancang sebenarnya feature apa saja sih yang memang berguna untuk selanjutnya kita pakai dalam model classifier-nya. Misalnya ini konteksnya adalah object detection ya, dari suatu image, kemudian kita mau klasifikasikan image ini tuh objeknya apa. Itu untuk traditional machine learning. Nah, sedangkan kalau di deep learning, ini konsepnya end-to-end. Jadi kita masukkan input, itu langsung keluar output harapannya. Nah, artinya di sini feature extractor-nya juga dipelajari dari data yang ada. Makanya biasanya kita merancang beberapa layer yang masing-masing layer itu diperuntukkan untuk tergantung tasnya apa. Misalnya untuk feature extractor-nya, kemudian dan seterusnya. Dan ada nanti layer untuk classifier-nya, seperti itu. Nah, jadi istilahnya kalau dalam machine learning kita melakukan feature engineering, ya, karena kita merancang sendiri feature-feature yang mau diambil itu apa dari input. Kemudian kalau deep learning dia sebutannya adalah feature learning, karena feature yang didapat itu by learning dari data yang ada. Ya, sampai sini semoga sudah jelas gitu ya perbedaan antara apa itu AI, machine learning dengan deep learning-nya. Nah, kita review tentang neural network-nya. Jadi kalau strukturnya itu sebenarnya adalah perceptron ya. Sudah dijelaskan juga di data mining gitu ya. Sebenarnya yang membedakan dengan misalnya kalau sebenarnya hanya kombinasi linear saja ya. Dari input kemudian dengan weight-nya. Nah, terus di sum jadi apa? Nah, yang membedakan di sini misalnya dengan regresi logistik, dengan regresi linear, sebenarnya adalah activation function-nya. Tapi kalau kombinasi linear, nah inilah yang menyebabkan ketika kita pakai neural network itu jadi bisa mencakup data yang linear. Kalau kita regresi misalnya kan itu kan ada asumsi-asumsi datanya harus linear dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin memang memproses data yang non dan mungkin mayoritas data di real world itu ada linear ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini yang paling membedakan dengan metode yang lain itu adalah function-nya ini yang membuat dia jadi non-linear. Nah, ini ada banyak ya activation function yang memang bisa kita beberapa yang sering dipakai saja. Nah, mungkin di CNN yang akan kita pelajari hari ini banyak menggunakan ReLU. Jadi ReLU ini konsepnya sebenarnya sederhana gitu. Jadi kita masukkan inputnya misalnya di sini Z ya. Kalau di sini fungsinya inputnya Z. Kemudian kalau input Z-nya itu kurang dari 0, maka hasilnya, outputnya yaitu 0. Nah, sedangkan kalau Z-nya itu lebih dari 0, ya maka akan
akan menghasilkan output Z gitu, sama. Nah, kalau satu lagi mungkin yang sering dipakai kalau dalam classification gitu ya, yaitu di sini sigmoid kalau dia biner gitu. Kalau reclog itu kan 01 misalnya ya. Nah, itu sigmoid biasanya untuk yang binary classification. Kemudian kalau yang softmax mungkin di sini tidak ada ya, tapi dia sebenarnya sigmoid yang untuk multiclass gitu. Jadi softmax juga sering dipakai untuk classification. Nah, ini yang single layer perceptron, yang multi layer berarti di sini tambah hidden layer. Nah, hidden layernya di sini bisa kita rancang beberapa hidden layer. Nah, ini sebenarnya kalau konsep deep learning ini saja sudah disebutnya deep learning gitu ya, ketika layernya bukan hanya input dan output layer saja. Oke, kalau lebih jelasnya mungkin tentang neural network-nya bisa dibuka lagi ya, yang video pada saat data mining, neural network saat data mining. Oke. Nah, untuk MLP ini atau multi-layer perceptron itu biasanya kita sebut juga sebagai fully connected layer. Nah, kalau dilihat di sini ya, antara neuron yang satu dengan itu kan terhubung. Di sini ada istilahnya antara neuron yang satu dengan neuron yang lain, itu kita tentukan weight-nya kan berapa. Nah, makanya disebut fully connected layer. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi latar belakang kenapa akhirnya muncul CNN. Nah, pada data image, kalau data image itu kan kita konsepnya lihat memandang itu terdiri dari kumpulan pixel-pixel ya. Nah, untuk satu image yang kecil saja, misalnya di sini yang 5x5 itu kalau fully connected layer tadi itu kan kita flatten dulu, stretch dulu sehingga strukturnya dia tidak ada ya. Di sini contohnya 3, depth 3 itu adalah menandakan RGB-nya ya, red, green, dengan blue. Nah, misalnya dengan 3 neuron saja itu kita butuh melatih 200-an weight gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya yang 1000 kali 1000 itu yang perlu kita latih di sini ada 3 billion ya, 3 miliar weight. Nah, itu artinya untuk melatih 3 miliar weight itu tentunya kita sulit untuk melakukan optimasinya ya. Nah, oleh karena itulah untuk data image itu sebenarnya kita merujuk pada local feature. Nah, di sini local feature ini maksudnya kalau dalam image kan kita biasanya melihat bisa memandang dia sebagai kumpulan area-area yang lebih kecil. Nah, area-area yang lebih kecil itu sebenarnya bisa mendeteksi suatu objek kan, contohnya ini untuk area telinga, area mata, dan seterusnya. Jadi yang diterapkan berbagai lokasi gitu. Nah, itulah makanya dari local feature itu kita inginnya adalah di sini bisa digunakan berbagi weight-nya. Untuk local feature yang sama, harapannya adalah weight-nya bisa sama, yang artinya ada weight sharing di situ, berarti banyaknya weight yang harus kita training itu jadi lebih sedikit. Itulah conclusion. Mungkin di sini yang perlu dibahas ini ya. Jadi secara umum kalau convolutional network ini terdiri dari convolution layer, ya, convolution layer, kemudian ada pooling layer. Nah, convolution layer ini bisa terdiri dari beberapa layer. Jadi misalnya di sini convolution gitu ya. Kemudian ada pooling layer.
pooling layer ini konsepnya sebenarnya adalah seperti feature selection. Jadi kita mengambil feature yang paling baik gitu dari feature-feature yang ada. Kalau convolution kan feature extraction-nya. Nah, ini juga antara kombinasi convolution max dengan pooling ini juga bisa diulang beberapa kali. Jadi bisa beberapa layer lagi. Selanjutnya di flatten. Flatten itu berarti yang seperti tadi kita jadikan input dalam fully connected layer ya, dijadikan satu dimensi gitu. Nah, inilah dimasukkan baru ke fully connected layer-nya. Jadi dalam convolutional network sebenarnya konsepnya adalah kita ingin memanfaatkan local feature yang tadi sampai akhirnya yang dimensinya besar tadi kita bisa perkecil dimensinya. Kemudian baru yang dimensinya lebih kecil itu kita masukkan nih ke fully connected layer. Ya, kalau yang di fully connected layer-nya nanti tergantung dari tasknya apa ya. Misalnya tasknya adalah classification, nanti tinggal ditambahkan activation function untuk classification. Nah, ini jangan lupa untuk setiap convolution diterapkan activation function-nya ya. Misalnya biasanya convolution relu, convolution plus relu baru di pooling, kemudian dan selanjutnya. Jadi tetap harus ada activation function-nya untuk setiap convolution layer. Oke. Kalau ilustrasinya sepertinya mungkin sudah jelas ya. Kalau ini hanya element wise multiplication saja. Jadi konsepnya kalau convolution itu kan kita menerapkan filter yang ukurannya lebih kecil. Nah, ukurannya lebih kecil, misalnya di sini image-nya awalnya 5x5, kemudian kita terapkan filter atau kernel yang 3x3. Nah, artinya kan filter ini kan lebih kecil daripada image-nya tadi. Nah, makanya kita lakukan sampling, semacam sampling, kita terapkan filter ke bagian, setiap bagian kecil yang sesuai ukurannya itu dengan si filter berturut-turut untuk semua wilayah. Nah, di sini contohnya, kalau perhitungannya semoga sudah jelas ya, hanya tinggal dikalikan saja yang posisinya sama, kemudian ditambahkan. Jadi elemen wise multiplication. Nah, ini contoh kita geser satu-satu sampai semuanya diterapkan filter ya. Nah, nanti kemudian didapat hasil akhir outputnya. Kalau di sini dilihat outputnya jadi lebih kecil ya. Nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, proses menggeser atau sliding proses di sini, tadi kita lihat intervalnya ya. Intervalnya kalau gesernya 1, seperti tadi, itu artinya stride-nya sama dengan 1, istilahnya stride. Nah, kemudian kalau di sini contohnya gesernya 2 gitu intervalnya, berarti stride-nya sama dengan 2. Nah, sedangkan kalau stride-nya 3 berarti gesernya sama dengan 3. Nah, di sini kalau dilihat ada masalah ya, ketika kita menerapkan stride sama dengan 3, itu artinya ketika menggeser, kemudian ada satu area di sini yang 1x3 ini tidak pernah dikenai filter. Nah, itu artinya kan ada input pixel yang terbuang gitu ya, yang tidak dikenakan filter. Nah, oleh karena itu di sini secara umum kita bisa menerapkan formula ini untuk menentukan stride yang tepat gitu ya. Jangan sampai tadi ada yang terbuang input pixelnya yang tidak dikenai filter. Kita bisa pakai formula ini. Nah, di sini mungkin poinnya adalah ketika nilainya tidak bulat, di sini contohnya 2,33 ya untuk stride 3, itu artinya stride 3 ini tidak bisa digunakan. Ya, kita cari nilai yang bulat.
Jadi boleh stride 1 atau stride 2. Nah, satu lagi, dalam convolution layer itu kita juga menerapkan padding. Nah, tujuannya apa? Nah, di sini tujuannya yaitu agar inputnya kan awalnya 7x7. Kita terapkan padding 1 pixel border gitu ya, artinya nanti inputnya jadi 9x9. Itu hasilnya adalah tetap ya outputnya, jadi tujuannya agar ketika inputnya 7, kita maunya outputnya juga 7. Nah, alasan keduanya yaitu kalau tanpa padding tadi slide gitu ya, yang area di pojok, area di corner ini pasti kan hanya dikenai filter 1 kali saja ya. Nah, itu makanya ketika kita terapkan padding, jadi akan sama tuh, dia bisa diterapkan filternya beberapa kali juga, sama seperti wilayah yang lain. Jadi itu intuisinya kenapa kita terapkan padding di sini. Nah, ini paddingnya juga bisa kita hitung gitu ya. Kalau misalnya F-nya 3, misalnya paddingnya berarti 1, kalau F-nya 5 berarti paddingnya 2, dan seterusnya. Nah, ini latar belakang tadi padding itu, kalau kita tidak melakukan padding tadi, ukurannya akan semakin kecil ya. Dari 32, 28, 24, dan seterusnya. Ini contoh perhitungan bagaimana kita menentukan output gitu ya. Jangan lupa di sini ada filter. Filternya kan kita bisa terapkan lebih dari 1 filter. Karena kan untuk setiap filter mungkin tujuannya kan beda-beda. Misalnya kalau kita terapkan filter red itu seperti apa, kalau filter green seperti apa, kalau filter blue seperti apa hasilnya. Nah, di sini output volumenya bisa pakai formula ini, sebenarnya setelahnya ya untuk formulanya. Jadi bisa pakai mungkin yang tadi dulu untuk menghitung output itu, tapi di sini ditambahkan filternya. Jadi di sini ada kali 10-nya. Nah, sedangkan bagaimana menghitung jumlah parameter? Nah, parameter ini adalah maksudnya weight yang tadi mau kita latih ya untuk di CNN. Nah, di sini berarti yang jumlah parameternya yaitu ada 76 untuk setiap filter, karena di sini jangan lupa ditambahkan 1 untuk bias ya. Sama seperti pada perceptron gitu ya, perceptron juga kan di weight-nya selalu di situ sebagai biasnya. Nah, ini rumus yang tadi dipakai gitu ya. Jadi yang perlu kita tentukan dalam membuat convolution layer itu yang pertama yaitu jumlah filternya, yaitu K di sini, kemudian filter size-nya atau F, kemudian strike mau gesernya itu intervalnya berapa, kemudian zero padding-nya tadi, P-nya berapa. Nanti hasilnya adalah output dengan dimensi berikut ini. Nah, jumlah parameternya nanti bisa dihitung dari rumus yang ini. Itu. Nah, kira-kira sampai sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan? Mau tanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Ada? Izin bertanya, Bu. Suaranya nggak jelas. Itu ada yang bertanya atau enggak ya? Sebentar, Bu. Tes. Oke. Kenapa, Bu? Hafiz, Sani. Ya, Bu. Suaranya kurang jelas tapi ya. Oh, sebentar, Bu. Kayaknya error lagi. Ayo, Damar.
Gimana, sudah bisa dites lagi? Tes pakai kedengar Bu. Iya, masih kecil ya suaranya. Tes Bu, apakah kedengaran? Kedengaran, coba deh ngomong dulu. Nanti kalau Ada Bu. agak kecil tapi saya coba. Baik Bu, mohon maaf ya Bu. Ini Bu, tadi kan harapannya kalau misalkan kita input kita tadi kayak 32 kali 32 gitu. Terus kan kadang-kadang kalau kita nggak pakai padding nanti kan mengecil outputnya. Nah, kenapa kita pengen yang tetap konsisten ukurannya gitu Bu? Kenapa harus begitu? Dan apakah bisa membesar gitu ukurannya? Misalkan tadi kan 32 kali 32, mungkin nanti pas outputnya jadi 34 kali 34, mungkin apakah bisa seperti itu juga? Itu kalau di penerapan convolve-nya ya, istilahnya kan penerapan convolve-nya. Ya, Oke, jadi kalau intuisinya kan kalau convolution layer-nya itu sebenarnya untuk feature extraction saja. Artinya sebenarnya mengecil pun nggak apa-apa, tapi sebenarnya itu pilihan ya. Cuma kalau secara teori, kalau dia lebih kecil, ada feature yang ada informasi yang hilang gitu. Nah, sebenarnya ada caranya lagi untuk kita mengecilkan dimensinya. Tadi setelah ini nanti kita akan bahas pooling layer. Nah, kalau pooling layer memang konsepnya adalah kita memilih feature yang memang paling baik gitu teorinya. Tapi kalau tadi feature extraction, tadi kan hanya ingin mengekstrak feature saja dari input di convolution itu. Jadi harapannya ya informasinya jangan sampai ada yang hilang. Nah, contohnya kalau kita tidak pakai padding tadi kan yang bagian cornernya itu sebenarnya diterapkan filternya hanya satu kali, sementara yang lainnya itu lebih dari satu gitu. Nah, itu juga kan takutnya ada informasi yang hilang dari situ. Ya, mungkin seperti itu. Kalau intuisi dari padding. Nah, sekalian nyambung ke tadi. Nah, untuk yang pooling layer ini sebenarnya kita hanya melakukan tadi downsampling atau mengurangi size itu tadi ya, kita mengurangi dimensinya. Nah, kalau secara intuisinya tadi convolution layer itu feature extraction-nya gitu ya, kita punya input, kemudian feature-feature-nya apa saja yang mewakili dari si input itu. Nah, kemudian kalau pooling layer, konsepnya adalah feature selection. Jadi kita sudah punya feature-nya nih, tapi kita pengen pilih feature yang paling mewakili wilayah tertentu itu. Jadi mengurangi dimensinya justru di sini ya, di pooling layer sebenarnya. Tapi kalau di convolution layer, kita pengennya sih yang bukan di dimensinya, tapi yang terpenting adalah di feature-nya tadi. Nah, ini salah satu jenis pooling layer yang paling sering dipakai. Jadi sederhana saja sebenarnya hanya mengambil nilai maksimum. Nah, di sini kan kita contohnya menerapkan filter 2x2 dengan stride 2 gitu ya. Jadi kalau di convolution layer tadi ada 4 gitu ya yang kita tentukan. Kalau yang di sini hanya 2, jadi filternya berapa dengan stride-nya berapa. Kemudian hasilnya adalah full output-nya di sini. Sederhananya tadi hanya mencari nilai maksimum saja. Jadi ini nilai maksimumnya untuk yang merah, hitam, dan seterusnya. Kemudian satu lagi mungkin tidak sering dipakai, tapi ada beberapa juga yang pakai average pooling. Kalau average pooling dia smoothing saja kan, di sini hanya mencari rata-rata nilainya. Oke. Jadi kenapa sebenarnya max pooling itu yang paling sering digunakan? Karena balik lagi ke intuisi pooling layer ya, kita pengen cari yang paling baik dari area tertentu itu. Nah, kalau konsepnya ya kita biasanya ambil yang nilai maksimum. Oke. Jadi mungkin yang
ininya ya. Doing Jadi the kalau OK hand convolution gesture layer is itu dia not feature OK. extraction-nya, sedangkan pooling layer itu kita Blizzard was right to feature ban it, and selection. I'll explain why. Nah, setelah tadi Over the- convolution, pooling gitu ya, kemudian balik lagi ternyata sebenarnya ya kita pengen menerapkan connected layer tadi. Hanya sekarang dimensinya jadi lebih kecil kan ya. Ini bisa 1 atau 2 full, itu tergantung kebutuhannya. Ini secara umum tadi convolutional network itu terdiri dari layer-layer apa saja. Ya, mungkin itu dari materi kita hari ini. Silakan kalau misalnya masih ada yang ditanyakan. Kalau penentuan layer itu sebenarnya praktikal ya. Jadi tergantung dari input datanya seperti apa, tergantung dari task yang mau kita kerjakan itu seperti apa. Karena mungkin beda ketika kita ingin melakukan klasifikasi image gitu ya, misalnya ini image apa, kemudian atau task, misalnya tasknya segmentation. Kalau segmentation itu dia seperti ini, punya image, kemudian area mana sih yang ada objeknya, itu segmentation. Kalau object detection atau object detection pada image kan dia menentukan ini nih gambar kucing loh gitu ya, ini gambar apa misalnya. Nah itu task yang berbeda pun mungkin pemilihan feature-nya kan bisa beda ya, feature yang kita pakai untuk dimasukkan ke FC layer ini. Dan tentunya feature-nya berbeda, otomatis layer-nya mungkin yang ingin kita rancang beda. Nah, kemudian bagaimana nih sebenarnya yang best practice-nya ya, kalau misalnya kita mau bikin suatu model deep learning. Nah, sebenarnya yang terpenting adalah lihat dari related research gitu. Penelitian terdahulunya kita mulai. Jadi kan dari penelitian terdahulu kita bisa jadikan itu sebagai start awal. Misalnya kita butuh berapa layer, kita butuh convolution-nya berapa, max pooling-nya di sebelah mana gitu, dan seterusnya. Atau mungkin termasuk parameter-parameternya. Jadi ada parameter-parameter yang mungkin kita bisa jadikan default di awal, baru kita lakukan training gitu ya, dan dicek hasilnya. Kalau memang ternyata hasilnya cocok, bisa kita pakai, atau itu bisa jadi start awal kita untuk memperbaiki performanya ke depannya. Kira-kira apa nih yang harus diubah? Kalau untuk case-nya sebenarnya paling banyak convolutional network ini dipakainya di image ya. Karena memang tadi ditemukannya pun karena ingin memanfaatkan local feature dari suatu image. Oke, untuk responsinya mungkin sambil nunggu ini ya. Jadi sepertinya sudah dibahas tadi tentang apa perbedaan dari machine learning dan deep learning, kemudian apa perbedaan MLP dengan CNN. Jadi boleh pakai kata-kata sendiri saja sebenarnya, yang penting adalah konsep dasarnya tersampaikan. Sambil menunggu mengerjakan responsnya juga, kalau misalnya ada teman-teman yang masih mau bertanya.
Izin bertanya, Bu. Nah, berarti misal pas max pooling itu yang bobotnya paling besar itu mungkin kalau digambar yang terdeteksi sebagai bagian dari kucing gitu atau gimana ya, Bu? Sebenarnya ya tergantung dari interpretasi layernya ya. Misalnya layernya itu interpretasinya adalah untuk mendeteksi edge gitu ya. Nah, kemudian area edge itu biasanya kita pilih misalnya yang paling terlihat edge-nya dari area-area itu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Yang paling dark kah atau yang paling ya tergantung interpretasi layernya ya. Kalau image biasanya secara umum bisa kita interpretasikan sih. Untuk buku referensinya yang digunakan sebenarnya dari bukunya Goodfellow ya, yang learning. Tapi mungkin kalau ingin lihat online resource-nya juga ada banyak dari universitas lain gitu ya. Di sini misalnya saya ambil online resource dari TMU dengan Stanford dari mata kuliah Deep Learning. Jadi memang rata-rata masuknya ke satu mata kuliah sendiri gitu ya, Deep Learning atau Machine Learning. Nah, jadi teman-teman beruntung gitu bisa dapat untuk disimak. Minggu depan kita masih membahas sekitar convolutional network, tapi mulai ke arsitektur, studi kasus arsitekturnya. Jadi ada beberapa penelitian terkait tentang arsitektur dari CNN image. Kalau teman-teman tertarik nanti topik skripsinya tentang deteksi image gitu ya, atau citra satelit, mungkin ini akan sangat terpakai gitu konsep dasar CNN-nya. Biasanya udah pada mulai cari-cari topik skripsi ya. Saya nggak tahu kalau pemilihan pembimbingnya tahun ini akan tahun depan berarti ya, tahun depan akan seperti apa. Biasanya mungkin ada yang rebutan-rebutan juga, saya juga nggak paham gitu ya. Di bagian mahasiswanya seperti apa, tahu-tahu memang sudah diplot seperti itu. Kalau saya mungkin nggak begitu banyak pakai CNN di teks juga jarang dipakai karena konsepnya kan kalau CNN yang tadi local feature itu ya. Sementara kalau di teks gitu ya, teks itu kan terdiri dari kata-kata. Terdiri dari kata-kata, justru yang kita mau lihat adalah urutan katanya. Jadi mungkin nanti ada RNN, Recurrent Neural Network, yang memang memperhatikan urutan kata gitu.
itu akan lebih sering dipakai kalau di teks. Kalau CNN karena konsepnya local feature tadi lebih sering dipakainya di image. Walaupun CNN juga lumayan sering dipakai untuk text classification. Hanya klasifikasi teks saja gitu. Tapi kalau untuk yang lain mungkin yang memperhatikan konteks dari suatu kalimat itu agak jarang sih pakai CNN, kecuali memang mau kombinasi CNN dengan yang lain. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Untuk RPS-nya yang terbaru sudah saya kirim ya, jadi untuk menjadi landasan kira-kira nanti minggu depan kita belajar apa sih gitu ya. Barangkali ada yang penasaran. Ya, masih ada cukup banyak waktu untuk menyelesaikan responsinya ya. Silakan kalau sudah selesai nanti di-upload responsinya. Mungkin kalau untuk yang konsep dari CNN, saya pikir sudah semoga sudah tersampaikan. Berikut intuisinya gitu ya. Kalau misalnya masih ada yang bingung, kan silakan bisa juga bertanya lewat email. Dan kita masih melanjutkan tentang CNN. Oke, saya set kalau nggak salah minggu depan hari Rabu ya. Saya majukan biar mungkin ada yang mau libur lebih duluan. Tapi hari Jumatnya ada lagi ya. Saya nggak ada soalnya. Sengaja Kamis Jumatnya biar tidak. Oke. Kalau gitu saya akhiri untuk yang diskusi kita hari ini ya. Terima kasih banyak.